Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali diberjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita berharap hadirnya kita di majelis ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang lalu kita sudah kaji hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bagi yang menginginkan rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ajalnya ditangguhkan atau dipanjangkan usianya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Kita sudah bahas penjelasan apa maksud daripada rezekinya dilapangkan, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yaitu diperbanyak rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dijelaskan oleh para ulama juga yang dimaksud rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu diberikan keberkahan dalam rezekinya. Karena mungkin ketika seseorang mendengar hadis ini, barang siapa yang menghendaki atau punya keinginan rezekinya dilapangkan, ajalnya ditangguhkan. Bagaimana dengan penjelasan yang lain baik dalam Al-Quran dan juga dalam hadisnya Rasulullah SAW, di mana rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika di dalam perut ibunya itu sudah dituliskan arba'a kalimat. Allah memerintahkan malaikat untuk menuliskan empat kalimat. Salah satunya adalah rezekinya, usianya, ajalnya, rezekinya. Dia tergolong dari orang yang sa'id am syaqi. Terus bagaimana di hadis ini ada penjelasan yang menginginkan rezekinya dilapangkan, kemudian menginginkan ajalnya ditangguhkan, maka dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud dengan rezekinya dilapangkan yaitu diberikan keberkahan dalam rezekinya. Jadi rezekinya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditangguhkan ajalnya atau dipanjangkan usianya. Para ulama juga menjelaskan yaitu diberkahi dalam usianya. Jadi usianya misalnya 50 tahun, tapi kalau amal ibadahnya dihitung seakan orang yang hidup 100 tahun. Yaitu dengan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh. Ada orang usianya 50 tahun tapi amal ibadahnya malah seperti orang yang hidupnya cuma 10 tahun. Tapi ketika usianya diberkahi, dia diberikan taufik oleh Allah untuk beramal amal soleh yang di situ dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka usianya 40 tahun, 50 tahun tapi seperti orang yang hidup ratusan tahun. Seperti seseorang yang mungkin ketika dia mendapatkan keutamaan dari hadis ini, dia menyambung tali silaturahminya, dapat taufik dari Allah, usianya diberkahi. Tiap tahun dapat Lailatul Qadar. Padahal Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Jadi dia seperti orang yang usianya panjang, tiap tahun dapat 1000 bulan, 1000 bulan, 1000 bulan. Kemudian dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak meninggalkan salat ba'diyatul maghrib, tidak meninggalkan salat ba'diyatul zuhur, yang di situ ada pahalanya. Yang dapat taufik dari Allah seperti orang yang senantiasa istiqomah hadir ke majelis zikir, hadir ke majelis ilmu. Dari situ kan ada hasanah, kebaikan yang Allah berikan kepada dirinya. Jadi usianya yang sedikit tapi berkah, dia bisa beramal dengan amalan yang banyak. Itu yang dimaksud dengan
dipanjangkan usianya atau ditangguhkan ajalnya, yang artinya diberkahi usianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hartanya tidak banyak tapi diberkahi sama Allah, maka jadi banyak. Harta yang sedikit tapi mendatangkan banyak pahala dari Allah. Ada orang hartanya berlimpah tapi taufiknya nggak nyampe, hartanya nggak diberkahi. Yang ada hartanya malah buat maksiat, yang ada hartanya justru malah dibuat foya-foya, akhirnya tidak dapat apa-apa. Tapi ketika diberkahi semuanya kesampaian, urusan rumah tangganya beres, bantu orang juga masih bisa, sedekah sana sini juga masih bisa. Jadi hartanya sedikit tapi berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan, diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr dari Nabi SAW bahwasanya ia mendengar Rasul SAW bersabda, laisal wasilu bil mukafi'. Orang yang menyambung tali silaturahmi itu bukan orang yang mukafi'. Apa itu mukafi'? Nanti kita akan jelaskan. Walakinnal wasilu, akan tetapi orang yang menyambung, yaitu menyambung tali silaturahmi itu adalah alladzi idza qata'at rahimuhu, yaitu yang ketika saudaranya memutus tali persaudaraan, memutus tali silaturahminya, wasalaha, maka ia menyambungnya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr, putra daripada Amr ibn al-As. Jadi Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma. Dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal wasilu, bukanlah orang yang menyambung. Maksudnya menyambung secara sempurna. Orang yang menyambung tali silaturahmi dengan orang yang menyambung tali silaturahmi kepadanya, bagus. Tapi kesempurnaan dalam menyambung tali silaturahmi adalah ketika seseorang itu diputus hubungan silaturahminya. Ada yang marah dengan dirinya sampai mutus tali silaturahmi, kemudian dia menyambungnya. Dia yang berusaha untuk menyambung tali silaturahmi yang terputus tersebut. Maka itu yang disebut dengan wasil, orang yang menyambung tali silaturahmi. Jadi bukanlah disebut dengan al-wasil atau orang yang menyambung bil mukafi. Apa itu mukafi? Membalas sesuatu dengan sesuatu yang sama. Kenapa kau silaturahmi? Karena dia nyambung tali silaturahmi sama saya. Jadi mukafi itu kalau diibaratkan seperti kisos. Kisos itu orang yang bunuh, ya dia hukumannya dibunuh. Orang ini ngasih makan, ya saya kasih makan. Orang ini ngucap salam sama saya, ya saya ngucap salam. Maka itu nggak disebut dengan wasil. Maksudnya bukan wasil yang sempurna, bukan orang yang menyambung tali silaturahmi dengan sempurna. Tapi yang disebut dengan wasil, orang yang menyambung tali silaturahmi adalah kalau rahimnya, saudaranya memutus hubungan, dia yang nyambung. Misal ada salah pahaman sampai menjadikan mungkin saudara kita, sahabat kita, kerabat kita marah, mutus tali silaturahmi, kita yang datangi. Kita yang kalau ketemu ngucap salam terlebih dahulu walaupun dia nggak mau ngucap salam. Kita yang datengin dia walaupun dia nggak mau datengin kita. Jadi kita yang punya upaya untuk menyambung tali silaturahmi yang putus, maka itu disebut dengan wasil, orang yang menyambung tali silaturahmi. Jadi dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang derajat yang tinggi bagi seseorang yang menyambung tali silaturahminya. Jadi orang nyambung tali silaturahmi itu dapat kemuliaan. Dan kemuliaan yang besar adalah ketika menyambungnya dengan orang yang memutus tali silaturahminya kepada kita. Jadi kita nggak rela ada perputusan tali silaturahmi, maka kita yang mendatangi terlebih dahulu. Mungkin terkadang dia yang salah. Lah wong dia yang salah kok. Kok dia yang marah, kok dia enggak mau nyapa saya, enggak apa-apa. Sekarang saat itu kau diberikan pilihan sama Allah, mau enggak dapat derajat yang besar di sisi Allah? Mau tidak kau dapat keutamaan sebagai manusia yang menyambung tali silaturahmi? Kalau mau datengin, kau yang sambung. Karena saat itu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi tidak menunggu pihak sana dulu yang harus minta maaf atau apa, sudah maafkan kita yang nyambung tali silaturahmi. Nah di situ orang yang seperti itu adalah orang yang disebut dengan wasil, orang yang menyambung tali silaturahmi. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita apa untuk membalas sesuatu dengan yang lebih baik. Bisa jadi dia mutus, perbuatan dia kan buruk, tapi kita membalasnya dengan apa? Menyambung. Bukan membalas keburukan dengan keburukan, tapi membalas perbuatan buruk orang lain dengan kebaikan. Kalau dia mutus, sudah kalau gitu kita nggak usah saudaraan, nggak usah ngomong, nggak usah ketemu. Terus kita, iya ya sudah kalau gitu. Ya apa bedanya kita dengan dirinya? Dia berbuat buruk, mutus tali silaturahmi, kita pun juga berbuat buruk. Tapi hadis ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk membalas yang buruk dengan yang baik. Membalas keburukan dengan kebaikan. Orang berbuat salah kita balas dengan apa? Memaafkan. Orang mutus tali silaturahmi kita balas dengan apa? Kita yang menyambung silaturahminya. Karena itu ini akhlaknya para sholihin. Orang-orang yang soleh mereka bukan berarti nggak dimusuhin sama orang. Tapi justru mereka yang menyambung tali silaturahmi. Mereka yang datang. Nggak diterima ya sudah, yang penting kewajibannya sudah kita lakukan. Kita ini melakukannya kan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Kita melakukan karena Allah taala. Saya mau mendapatkan keutamaan, saya mau ngikutin apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nah, orang yang saya sambung, ya terserah dia bisa nerima saya, alhamdulillah. Tidak mau saya sambung tali silaturahminya, saya berbuat bukan karena dirinya, tapi karena perintah dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Yang penting saya jalankan. Andai kata dia terima saya, alhamdulillah. Nggak terima ya saya nggak akan marah, saya tetap akan nyambung tali silaturahmi. Karena memutus tali silaturahmi dosa besar. Memutus tali silaturahmi bisa mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, wa iyadzubillah. Jangan sampai kita masuk ke dalam dosa besar tadi, minal kabair. Sayang nanti amal-amal kita justru malah hangus gara-gara perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, wa iyadzubillah. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita derajat orang yang nyambung tali silaturahmi. Kalau nyambung kepada orang yang nyambung sama dirinya baik, derajat yang lebih tinggi nyambung silaturahminya kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi kepada dirinya. Kemudian mengajarkan kepada kita untuk membalas keburukan dengan apa? Dengan kebaikan. Kemudian yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini juga, annal mu'min haris ala silati arhamihim mahma sadara minhum. Harusnya seorang mukmin itu menjaga tali silaturahmi kepada keluarganya, apapun keadaannya. Mau saudara kita itu mutus tali silaturahminya, tetap kita sambung. Dia tidak mutus, ya tetap kita sambung tali silaturahminya. Jadi dalam keadaan apapun seorang mukmin jangan sampai memutus tali silaturahmi. Seorang mukmin harusnya menyambung terus tali silaturahminya. Walaupun dengan ziarah, datang ke tempat saudaranya. Walaupun dengan salam. Ada hubungan misalnya nggak baik sama orang, marah-marahan, habis bertengkar misalnya. Mulai dulu dengan salam, minimal ketemu assalamualaikum. Jangan sampai ada hijir, pemboikotan bicara, jangan. Kalau sampai kita nggak bicara sama dia ngelebihin 3 hari dosa, sudah masuk dalam qati'ur rahim. Jadi jangan sampai kita menjadi penyebab terputusnya tali silaturahmi atau kita yang mutus tali silaturahmi, wa iyadzubillah. Karena Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menyambung tali silaturahmi. Kemudian diriwayatkan oleh Abi Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan anna rajulan, ada seseorang yang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah, kabarkan kepadaku sebuah amal yang memasukkanku ke dalam surga, wa yubaiduni minan nar, dan menjauhkanku dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda kepada orang yang bertanya tersebut, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah
dan jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimus shalah, dan engkau dirikan salat, wa tu'tiz zakah, dan kau keluarkan zakatmu, wa tasilur rahim, dan kau sambung tali silaturahmimu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Khalid bin Zaid al-Ansari, atau lebih dikenal dengan Abu Ayyub al-Ansari, salah seorang sahabat Nabi yang mulia. Abu Ayyub al-Ansari ini dikatakan oleh Al-Imam Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dulu sebelum Nabi Muhammad lahir, di kejauhan hari, ada salah seorang pembesar yang datang ke Mekah dan juga sempat menitipkan surat kepada seseorang, karena dia mendengar nanti Nabi di akhir zaman akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekah, lahirnya di Mekah. Maka dia titip surat kepada seseorang, in adraktahu, kalau kau dapati nanti Nabi akhir zaman ini, tolong sampaikan surat saya ini kepada Nabi akhir zaman. Nah, diriwayatkan yang dititipin surat ini kakek moyangnya Abu Ayyub al-Ansari, yang terus surat itu diturunkan kepada anaknya sampai ke zamannya Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Jadi skenarionya Allah itu indah. Surat itu turun-temurun sampai ke Abu Ayyub al-Ansari. Ketika Nabi hijrah, rumahnya yang terpilih menjadi tempat tinggal pertama Nabi Muhammad SAW adalah rumahnya Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dan diriwayatkan di sini Abu Ayyub ini termasuk salah seorang sahabat yang mulia. Jadi setelah Nabi Muhammad hijrah, beliau mengikuti semua masyahid dengan Rasulullah SAW. Dia ikut yang pertama ikut di Aqabah, kemudian perang Badar beliau ikut, di Uhud, di Khandaq, Bai'atul Ridwan, perjanjian Ridwan, dan semua masyahid yang bersama dengan Rasulullah SAW ini Abu Ayyub ikut serta. Dan Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu taala anhu mendapat kemuliaan karena apa? Rumahnya menjadi tempat persinggahan pertama Nabi Muhammad SAW ketika beliau sampai di Madinah hijrah, sebelum dibangun Hujrah Ummul Mukminin Saudah. Sebelum Ummul Mukminin Saudah rumahnya dibangunkan, sebelum itu jadi, Rasulullah SAW tinggal di rumah Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ini kita juga berada di penghujung tahun ya. Nah, 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah. Hijrah dalam Islam ada dua. Nah, hijrah pertama ke Habasyah. Sahabat Nabi sudah sempat melakukan hijrah ke Habasyah ketika adanya intimidasi dengan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada para sahabatnya Nabi. Maka Nabi kemudian adanya siksaan, kemudian fitnah dan lain sebagainya. Maka Nabi izinkan sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Nabi tunjuk tempatnya, Habasyah. Dan Nabi puji rajanya, karena rajanya Habasyah adalah raja yang adil. Maka hijrahlah para sahabat Nabi ke Habasyah. Sampai di Habasyah setelah duduk di situ beberapa lama, ada kabar burung. Ada orang yang ngabarkan kalau orang Mekah sudah menerima Nabi Muhammad dan masuk Islam. Lah mereka semuanya akhirnya pulang yang hijrah ke Habasyah. Karena buat apa kami tinggal di Habasyah kalau orang Mekah sudah menerima Nabi Muhammad. Tapi ketika sampai di Mekah, ada sebagian yang sampai meneruskan masuk ke Mekah, ada yang sampai di perbatasan Mekah dapat kabar kalau itu kabar bohong, kemudian kembali ke Habasyah. Kemudian hijrah yang kedua, hijrah yang besar, yaitu hijrah ke Madinah, dan Nabi pun juga ikut hijrah ke Yathrib. Ini hijrah yang besar yang diikuti oleh para sahabat Nabi dan juga Rasulullah SAW. Nah, sampai di Madinah Nabi kan belum punya rumah, maka singgahnya di mana? Di rumahnya Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub punya rumah 2 lantai. 2 lantai, bukan seperti orang kaya zaman sekarang rumahnya megah, sederhana rumahnya, tapi 2 lantai. Nabi Muhammad dipersilakan sama Abu Ayyub al-Ansari untuk tinggal di lantai atas. Tapi Nabi Muhammad SAW lebih memilih di lantai bawah. Kenapa? Karena di lantai bawah lebih mudah untuk kalau menerima tamu. Kalau ada orang yang mau datang ketemu sama Nabi Muhammad. Jadi Nabi itu milih bawah, bukan karena bawah lebih enak, tapi mikirkan orang lain. Semua apa yang ada pada Nabi Muhammad itu nggak mentingin dirinya sendiri, yang dipentingin siapa? Umatnya.
supaya orang nggak capek silaturahminya nanti naik ke atas. Jadi Nabi pilih lantai bawah. Abu Ayyub dia di lantai atas. Maka diriwayatkan di sini. Kemudian fantabaha Abu Ayyub lailatan faqala namshi fawqa ra'si Rasulillah fatanahhau fabatu fi janibin. Jadi Abu Ayyub ini ketika di lantai atas bangun, terus dia bicara sama dirinya, ya Allah, masa saya berdiri, saya berjalan di atasnya Nabi Muhammad. Jadi adabnya Abu Ayyub Al-Ansari luar biasa. Nabi Muhammad di lantai bawah, saya di atasnya, masa saya jalan mundar-mandir di atasnya Nabi? Gak mau dia. Maka dia akhirnya mojok di bagian pojok. Tidurnya pun di pojok, gak di tengah-tengah. Gak mau, kurang ajar kalau berada di atasnya Nabi Muhammad SAW. Tidurnya di pojok. Sampai dalam riwayat disebutkan pernah tempat airnya Abu Ayyub Al-Ansari itu pecah atau tumpah. Maka dia bersihkan semua air yang tumpah itu dengan pakaiannya, dengan kainnya, bahkan selimutnya di musim dingin pun dipakai buat ngeringkan air yang jatuh, yang tumpah. Takut airnya nanti merembes, tembus ke lantai bawah, kena ke kamarnya Nabi Muhammad SAW. Ini ta'zimnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala, sampai di akhirnya nggak kuasa. Datengin Nabi Muhammad, minta Nabi supaya pindah di lantai atas, karena dia di lantai atas takut kurang ajar sama Nabi Muhammad. Maka Nabi pun akhirnya pindah ke lantai atas. Kenapa Nabi pindah lantai atas? Permintaan sahibul bait yang punya rumah. Sebelumnya kenapa tinggal di bawah? Karena mau memudahkan orang yang mau menjenguk dan berjumpa dengan beliau. Jadi pilihannya bukan pilihan diri sendiri. Pindah ke atas karena yang punya rumah minta. Tinggal di bawah untuk memudahkan orang-orang yang mau menjenguk dirinya, yang mau silaturahmi kepadanya. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Nabi Muhammad yang hidupnya semua untuk umatnya luar biasa. Dan diriwayatkan Abu Ayyub setiap kali makan, beliau selalu makan dengan makanan bekasnya Nabi Muhammad SAW. Abu Ayyub meriwayatkan kalau datang waktu makan istri saya bawa makanan, maka dikasihkan dulu ke Nabi Muhammad. Nanti Nabi selesai makan, dia cari bekas tangannya Nabi, maudhi' asabi'. Jadi kalau nampan Nabi makannya di sebelah sini kan kelihatan di sini yang bekasnya. Kata Abu Ayyub, saya senantiasa berlomba-lomba dengan istri saya untuk cepat-cepatan makan di tempat bekas makannya Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa? Pingin cari berkahnya Nabi Muhammad SAW. Sampai suatu malam Abu Ayyub dapati makanannya tidak tersentuh. Maka bingung Abu Ayyub, takut. Kenapa nih Nabi nggak makan? Maka ditanyakan kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ini di dalam masakanmu ada bumbu masakan yang menimbulkan bau thum, bawang putih. Kata Nabi Muhammad, ini bukan haram. Nabi menjelaskan ini tidak haram, tapi kalian makan, kalau saya tidak. Nabi Muhammad tidak mau ada bau mulut kan bau mulut ini ganggu. Kita kadang mikir makanan yang enak, sing penting enak. Mau ganggu orang, mau enggak, terus karep-karep. Kalau Nabi enggak, Nabi mikirkan orang yang diajak bicara nanti. Jadi tidak hanya boleh kita makan, tidak diharamkan. Tapi kalau mau keluar ketemu orang ya sikat gigi dulu. Jangan makan duren, sudah bukan musim duren makan duren. Tidak dibersihkan mulutnya, datang ke masjid segaf sholat. Habis itu tengah-tengah sholat gelegean sak masjid baunya duren. Akhirnya malah ganggu orang yang nggak suka terganggu, yang suka kepingin. Sudah kau tidak bawa buahnya, cuma bawa baunya, ya kan? Dan baunya campur dengan bau mulutmu. Nah, Nabi Muhammad enggak. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, kalau kau enggak suka, saya enggak suka Nabi Muhammad. Nah, ini cintanya sahabat. Sampai dalam hal makanan pun nyontoh Nabi. Sampai Abu Ayyub bilang sama istrinya, mulai hari ini enggak boleh masuk lagi bawang putih ke rumah kita. Apa yang enggak disukain sama Nabi Muhammad menjadi ketidaksukaan bagi Abu Ayyub. Apa yang disukain sama Nabi Muhammad menjadi kesukaannya Abu Ayyub. Ini cinta yang hakiki. Kenapa disebut cinta itu penuh dengan pengorbanan? Karena orang yang cinta itu harus berkorban, meninggalkan sesuatu yang dia suka demi kekasihnya kalau kekasihnya nggak suka, dan juga mencintai atau menyukai sesuatu yang disukai sama kekasihnya walaupun tadinya dia nggak suka. Nah, itu yang disebut berkorban dalam cinta. Kalau orang belum bisa berkorban seperti itu, ya belum dikatakan sempurna cintanya. Nah, sahabatnya Nabi mencintai apapun yang dicintai sama Nabi dan membenci apapun yang dibenci sama Nabi Muhammad. Walaupun tadinya sesuatu yang dibenci itu disukain sama dirinya. Misal
Dulu sahabat Nabi orang Arab itu biasa minum arak. Sebelum diharamkan sama Allah Ta'ala, mereka semuanya minum arak. Karena belum diharamkan. Ketika diharamkan, yang namanya sering minum itu kan suka. Ketika diharamkan, maka ini menjadi sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Maka dia tinggalkan. Saya ninggalkan sesuatu yang saya sukai karena apa? Dibenci oleh kekasih saya. Dan dia melakukan ketaatan. Kenapa? Karena saya melakukan sesuatu yang dicintai oleh kekasih saya, yaitu Allah dan Rasulnya. Nah, ini pengorbanan dalam cinta. Nah, para sahabat Nabi sampai hal yang sepele saja bisa ngikutin Nabi. Makanan. Anas ibnu Malik makan sama Nabi Muhammad, diajak sama Nabi. Ngelihat Nabi Muhammad makan, dilihatin sama Anas. Sahabat itu semua gerak-geriknya Nabi dipelajarin. Bukan terus kalau diajak makan lupa, tidak melajarin apa yang diajarkan sama Nabi terus ikut makan sampai kenyang, tidak. Anas ibnu Malik merhatikan dulu. Kata Anas ibnu Malik, saya ngelihat Nabi Muhammad itu suka sama sayur labu, dubba. Ya tatabba'u dubba, saya lihat tangannya itu ngambil dubba, ngambil labu. Mungkin di sebelah sini habis, yang sebelah sini diambil lagi. Menunjukkan kalau beliau suka, karena itu dubba diambil terus sama Nabi. Kata Anas ibnu Malik, sampai detik ini saya masih suka dengan kuah labu, dengan sayur labu. Dari zaman dia kecil diajak sama Nabi, kemudian dia menceritakan hadis ini, beliau sudah dewasa. Kata beliau apa? Sampai detik ini saya masih suka dengan labu. Karena apa? Sayur tersebut disukain sama Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabat Nabi itu sampai yang ringan seperti itu, walaupun masalah makanan, walaupun masalah makanan juga mencontoh Nabi Muhammad SAW. Itu totalitas mereka dalam mencintai Rasulullah SAW. Nah, ini Abu Ayyub Al-Ansari meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Abu Ayyub ini juga termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis ya dari Rasul SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari ini juga diriwayatkan oleh para sahabat. Jadi para sahabat meriwayatkan hadis dari dari Abu Ayyub Al-Ansari, di mana Abu Ayyub mendengar dari Rasulullah SAW. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas meriwayatkan dari Abu Ayyub, Jabir bin Samah, Bara Ibn Al-Azib, Miqdam bin Ma'ad, Abu Umamah, Zaid bin Khalid Al-Juhni, dan masih banyak daripada para sahabat yang meriwayatkan hadis dari Abu Ayyub. Yang mana Abu Ayyub meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sebanyak 150 hadis. Jadi ada 150 hadis yang Abu Ayyub riwayatkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya hadis yang kita baca. Abu Ayyub meninggal di Konstantiniyah atau Istanbul hari ini ya, meninggal di Istanbul dan dimakamkan di Istanbul. Dia meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan, ada seseorang yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah." Kabarkan kepadaku ya Rasulullah suatu amal. Dia tanya, apa itu suatu amal ya Rasulullah yang bisa memasukkanku ke dalam surga? Kemudian dilanjutkan, wa yubaiduni minan nar, dan menjauhkan saya dari neraka. Padahal kalau mengucapkan kabarkan kepadaku satu amalan yang masukkan saya ke dalam surga, orang kalau masuk surga berarti jauh dari neraka. Tapi tetap digunakan kalimat yang memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari neraka. Nah, berarti amalnya sama. Karena kalau kau beramal dengan amalan yang memasukkanmu ke dalam surga, ya kau terjauh dari neraka. Maka dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan tersebut. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Nabi mengatakan, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Kau esakan Allah, kau sembah Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan sekutukan Allah. Kemudian dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama ta'budullah, kau sembah Allah. Tafsirnya kau sembah Allah itu apa? Kalimat setelahnya, wala tusyriku bihi syai'a, yaitu kau tidak sekutukan Allah Ta'ala. Nah, ini tafsiran daripada sembahlah Allah.
Sembahlah Allah dengan mengesahkan Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kau tidak sekutukan Allah. Nah, itu menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan tidak diciptakan manusia dan jin kecuali untuk apa? Beribadah menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan utama manusia dan jin diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah, mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tusyriku bihi syai'a, yaitu tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Wa tuqimus shalah, kau kerjakan sholat. Yang dimaksud dengan tuqimus sholah yaitu sholatul maktubah, sholawat al-maktubah, sholat 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirimu. Kerjakan, jangan ditinggalkan. Kau ingin masuk surga, sembah Allah, jangan sekutukan Allah. Yang kedua apa? Lakukan sholat 5 waktu, jangan kau tinggalkan. Lakukan dengan baik. Kemudian perhatikan setiap amal ibadah itu kita diperintahkan untuk mengerjakannya dengan apa? Tahsin, baik. Jadilah engkau itu orang yang memperhatikan kualitas amal melebihi daripada kuantitasnya. Kualitas nomor 1 kan, jangan jumlahnya. Karena ada orang yang lebih memikirkan kuantitasnya, misalnya amalnya banyak tapi setiap melakukannya tidak benar. Akhirnya apa? Ya tidak ada manfaatnya, amalnya nggak ada yang diterima. Sholatnya cepat-cepat, yang penting aku sholat, aku pengen sholat 1000 rakaat, akhirnya sholatnya nggak pakai tumak ninah. Padahal rukunnya sholat apa? Tumak ninah. Kalau tumak ninahnya kau tinggalkan, sholatnya tidak sah. Kecepatan bacaannya tidak diperhatikan, baca fatihahnya ngawur, salah-salah, sholatnya akhirnya apa? Nggak sah. Jadi kualitas amal itu harus dipentingkan. Maka dikatakan oleh para ulama, amal yang sedikit tapi berkualitas itu lebih afdol daripada amal yang banyak, kuantitasnya banyak tapi tidak ada kualitasnya. Contoh, orang yang sholat 2 rakaat tapi dengan tahsin, luar biasa khusyuknya, hudurul galab. Sama orang yang sholat malamnya 2000 rakaat tapi kayak orang silat, kayak orang apa, kalau Ramadan kadang kita dapat videonya orang sholat taraweh 2 menit ya, apa, berapa? 5 menit ya, 5 menit tarawehnya selesai. Sama orang yang sholatnya tahsin, itu diibaratkan gini, Anda mau dikasih hadiah, kira-kira seneng yang mana? Dikasih hadiah, ada orang yang ngirim 1 truk tapi isinya wajan, tahu wajan, ban goreng, panci, 1 truk panci. Atau orang yang ngasih hadiah bukan 1 truk, ada korek, 4 korek jeres itu hadiahnya itu, tapi ketika kau buka dalamnya permata 20 karat. Pilih mana? Panci 1 truk atau pilih yang kecil tadi tapi 20 karat? Ya jelas kita pilih yang 20 karat tadi. Nah, orang yang kualitas amalnya baik itu ibarat permata. Dia kecil, sedikit, sederhana, tapi mewah. Tapi yang banyak kualitasnya tidak ada. Nah, seperti itu. Makanya setiap beramal kita harus melakukannya dengan baik. Seperti pengrajin lah. Pengrajin itu kalau bikin satu kerajinan, misalnya pahatan, dia bikin kaligrafi dari kayu, ayat kursi, bikinnya wah luar biasa. Jadinya dijual jutaan bisa. Tapi kalau asal-asalan jadinya, ya orang tidak mau beli. Jadi kau bikin kursi 1 tapi kualitasnya baik, itu lebih baik daripada kau bikin 1000 kursi tapi asal-asalan. Tapi saya bisa produksi 1000, ya bisa produksi 1000, baru laku 2, yang lain tidak laku. Kenapa? Didudukin sama orang, pakunya masih nancap ke pantatnya. Didudukin sama orang, patah. Orang marah jadi tahu jatuh kunggone kui. Kursinya olah bener belas, pakunya metu-metu, gampang rusak. Akhirnya apa? Sisanya ribuan kau tidak bisa jual karena orang kecewa. Belum lagi yang 2 tadi mungkin dikembalikan minta duitnya sama dirimu. Tidak kau kasih, kaunya dikepruk kursinya.
malah akhirnya dapat bencana. Tapi satu berkualitas, nah ini yang luar biasa. Jadi perhatikan amal. Sholat jangan terus kita sholatnya cuma gitu-gitu aja, harus ada perbaikan. Tiap sholat kita punya perbaikan. Ya Allah, hari ini saya sholat khusyuknya kok 1 rakaat, maka nanti saya asar sholatnya harus 2 rakaat. Saya maghrib nanti harus semua. Jadi harus ada perubahan. Ya Allah, selama ini saya sholat saya tidak pernah paham sama artinya. Mulai pelajarin apa itu Fatihah. Bagaimana tafsirannya supaya saya kalau membaca Fatihah saya bisa meresapi. Orang sekarang lagu Korea aja bisa hafal, bisa paham artinya, bisa nerjemahkan. Anak-anak kecil itu bisa nerjemahkan. Jangan katakan wah aku raiso bahasa Arab. Lah enggak mau belajar kok. Kalau belajar duduk 10 menit bisa. Duduk cari orang yang tahu, yang paham dengan Fatihah, duduk. Tolong ajarkan saya suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim artinya apa dan maknanya apa? Alhamdulillahirabbil alamin maknanya apa? Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin sebentar dijelaskan. Setelah itu kau ulang beberapa, sudah nempel di sini. Setiap kau sholat Allahu Akbar harus diresapin supaya kekhusyuan itu datang. Ketika mengucapkan Allahu Akbar ini kan ikrar. Allah Maha Besar. Kalau kita sudah mengikrarkan Allah Maha Besar, berarti nggak ada yang lebih besar dari Allah. Saat ini saya sedang berhadapan dengan Allah yang paling besar, ya urusan saya sama Allah Ta'ala. Ada pikiran masuk, buang. Jangan sampai saya mikirin selain Allah, karena saya sudah mengikrarkan Allahu Akbar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Ta'ala, dan tidak boleh ada yang lebih besar dari Allah Ta'ala. Dan saat ini saya sedang bermunajat dengan zat yang maha besar, dan ini urusan saya yang paling besar. Yang lain-lain saya pikirkan nanti. Nah itu kalau diresapi bisa menjadikan kita nolak pemikiran-pemikiran yang masuk dalam sholat. Mulai baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian di sini kita meresapinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua bacaan kita resapi. Allahu Akbar subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kita resapi maknanya. Maka kita akan sibuk memikirkan maknanya sehingga tidak ada pemikiran-pemikiran lain masuk ganggu kita. Jadi kan lakukan sholat dengan kualitas yang baik. Wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah, dan kau keluarkan zakat. Zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kau keluarkan ketika kau sudah diwajibkan. Kau diwajibkan mengeluarkan zakat, kau keluarkan zakatnya kepada orang yang berhak menerima zakat. Kemudian yang terakhir apa? Wa tasilur rahim, dan kau sambung tali silaturahmi. Di sini mungkin orang bertanya, kenapa Nabi nyebutkan sembah Allah jangan sekutukan? Kemudian kau kerjakan sholat, kemudian kau keluarkan zakat, kemudian yang terakhir kok Nabi milihnya silaturahmi? Padahal masih banyak amal baik yang lain. Kenapa memilihnya adalah kalimat silaturahmi? Dalam kitab Fathul Bari dijelaskan oleh Ibnu Hajar, wa khassa hadhil khaslah min baini khilalil khair nadaran ila halis sa'il. Jadi Nabi Muhammad memberikan yang terakhir ini tasilur rahim karena Nabi ngelihat lawan bicaranya. Nah, lawan bicaranya ini ka'annahu kana la yasilu rahimahu. Sepertinya dia orang yang tidak menyambung tali silaturahminya. Maka dia lebih butuh yang terakhir ini. Maka sama Nabi Muhammad dikatakan yang pertama kau sembah Allah jangan sekutukan, kau sholat, kau keluarkan zakat yang terakhir, karena bisa jadi orang ini kurang silaturahminya, sama Nabi diwasiatkan untuk menyambung tali silaturahminya. Karena perkara yang ketiga ini penting bagi dirinya. Jadi Nabi menjawab sesuai dengan apa kebutuhan orang tersebut. Ini orang jarang silaturahmi, silaturahminya lemah, dia butuh untuk nyambung tali silaturahmi, maka khaslah yang terakhir, bagian terakhir ini oleh Nabi SAW dikatakan watasilur rahim, yaitu engkau menyambung tali silaturahmi. Nah, dalam hadis yang lain ada juga pertanyaan seperti ini, ya Rasulullah, abarkan kepada saya amalan yang masukkan saya ke dalam surga, jauhkan saya dari nerakanya Allah Ta'ala. Nah, kemudian dijawab sama Nabi Muhammad. Kenapa kok dijawabnya? Ada hadis yang lain dijawabnya sama Nabi ya seperti ini. Engkau sembah Allah tidak menyekutukan, engkau sholat, engkau zakat. Kok puasa, haji gak disebutkan sama Nabi? Karena ini kewajiban juga. Maka dijelaskan oleh para ulama, bisa jadi saat itu perintahnya haji dan perintah puasa belum, maka gak disebutkan. Ya, bisa jadi ada yang disebutkan tanpa zakat. Kau puasa, kau sholat,
zakat tidak ada, haji tidak ada. Bisa jadi orang yang diajak bicara sama Nabi tidak punya kewajiban zakat, tidak punya kewajiban haji karena dia fakir miskin. Haji nggak mampu, mengeluarkan zakat juga nggak bisa. Atau para ulama juga menjelaskan bisa jadi kalimat bisa tidak disebutkan semua, tapi sudah masuk dalam apa? Sudah masuk dalam karena di dalam hadis yang lain ada tambahan. Kalau saya sholat, saya puasa, saya zakat, saya halalkan yang halal, saya haramkan yang haram. Maksudnya saya kerjakan perintah yang wajib dan kemudian saya jauhi perbuatan yang haram. Apakah saya bisa masuk surga? Kata Nabi Muhammad, na'am. Kau bisa masuk ke dalam surga. Yang lain puasa misalnya atau haji atau zakat tidak disebut karena apa? Sudah masuk dalam halaltul halal. Jadi saya sudah mengerjakan apa yang diperintahkan sama Allah. Atau masuk dalam kalimat wa haramtul haram. Aku menjauhi perbuatan yang haram. Karena dengan kau meninggalkan kan kau malah berbuat haram. Kalau kau meninggalkan berbuat haram berarti kau mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalimat itu tidak disebutkan karena sudah masuk. Lah sholat sama puasanya sama ininya kok disebutkan? Ya karena ada ihtimam, ada perhatian lebih dalam sholat dan amalan yang disebutkan. Jadi ini seperti hadis ini tadi. Tidak disebutkan misalnya sama Nabi kan cuma tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah. Lah puasanya bisa jadi hadis ini turun sebelum perintahnya puasa turun, atau bisa jadi juga haji nggak disebutkan karena dia nggak punya kemampuan untuk berangkat haji. Jadi sebetulnya kalimat ta'budullah, engkau menyembah Allah, itu kewajibannya sudah masuk. Walaupun tidak disebutkan secara detail, hanya dipersingkat sama Nabi karena Nabi punya ihtimam lebih besar dalam perkara sholatnya, dalam perkara zakatnya, kemudian tasilur rahim, menyambung tali silaturahmi. Jadi ini pentingnya menyambung tali silaturahmi. Dalam hadis ini apa yang bisa kita pelajari? Pertama, la yadkhul jannah illa man abadallahi mukhlishan lahuddin. Orang yang masuk surga yaitu nanti orang yang nyembah Allah secara ikhlas. Iqamatul wajibat wa ma amarallahu bihi sababun lin najati minan nar wal fauz bidaril qarar. Mendirikan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah itu bisa menjadi penyebabnya mendapatkan kesuksesan dan terselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan menang bisa masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Jadi kita beramal soleh. Amal soleh itu kalau makbul diterima sama Allah datangkan rahmat. Rahmatnya menjadikan dirinya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mu'min harisun ala ma yuslimuhu min azab minal azab wa yuqarribuhu rabbil arbab. Harusnya seorang mukmin punya sifat seperti yang bertanya ini. Sifat apa? Sifat haris, perhatian, punya perhatian yang lebih. Bagaimana caranya masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala dan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang datang menunjukkan kalau dia itu betul-betul memikirkan. Haris, gimana caranya saya masuk surga, gimana caranya saya dijauhkan dari neraka. Nah zaman sekarang tidak tahu, ada tidak orang yang seperti itu, yang datangin ulama, datangin orang soleh, ajarkan saya supaya saya terjauh dari nerakanya Allah Ta'ala. Ajarkan saya supaya saya lebih taat sama Allah Ta'ala. Atau mungkin zaman sekarang justru kebanyakan orang datang sama orang soleh, bagaimana kerjaan saya lancar, tokoku ben payu piye. Yang ditanyakan harap permasalahan-permasalahan duniawiyah, ukhrawiyahnya nggak pernah ditanyakan. Seakan surga nggak penting bagi dirinya, seakan siksa neraka tidak lagi ditakuti. Wa iyadzubillah. Boleh kau tanya pekerjaan, kau minta didoakan sukses, boleh. Tapi jangan lupakan nasibmu atau bagianmu di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasibmu di akhirat jangan dilupakan. Tanya juga seperti sahabatnya Nabi yang datang kepada Nabi Muhammad, tanya bagaimana amalan yang bisa masukkan saya ke surga, bagaimana amalan yang bisa jauhkan saya dari neraka. Nah di sini berarti orang ini punya perhatian yang lebih tentang apa? Tentang surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As, perawinya masih sama, Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabairi, termasuk daripada dosa besar. Apa itu? Syatmur rajuli walidayh, seseorang yang mencaci kedua orang tuanya.
Maka para sahabat ketika mendengar ucapan Nabi ini, qalu ya Rasulullah, wa hal yastimur rajulu walidayh, apakah ada seseorang yang mencaci kedua orang tuanya? Maka dijawab sama Nabi Muhammad, na'am, ada. Yasubbu abar rajuli, dia mencaci ayah orang lain. Fayasubbu abahu, maka orang yang ayahnya dicaci itu mencaci ayahnya. Wa yasubbu ummahu, dia mencaci ibu orang lain. Fa yasubbu ummahu, maka orang tersebut pun mencaci ibunya. Jadi hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan minal kabair. Imam Bukhari meriwayatkan dengan lafaz inna min akbaril kabair. Kalau lafaz yang ini minal kabair, bagian daripada dosa besar. Lafalnya Imam Bukhari inna min akbaril kabair, termasuk daripada dosa yang paling besar dari dosa yang besar. Jadi dosa besar itu sudah bahaya, ini bagian daripada yang paling besar di antara dosa-dosa besar lainnya. Apa? Yaitu syatmur rajuli walidayh, ayyal ana rajulu walidayh. Dalam lafaz Bukhari, melaknat, seseorang yang melaknat kedua orang tuanya. Kalau lafal yang kita baca di sini mencaci. Lafalnya Bukhari melaknat, yaitu seseorang yang melaknat kedua orang tuanya. Orang tua di sini berarti yang melahirkan dirinya, bapaknya, ibunya, yang menjadi asal pokok dia itu keturunan siapa? Qalu ya Rasulullah wa hal yastimur rajulu walidayh. Nah ini para sahabat nanya, lah masa ada sih ya Rasulullah orang yang mencaci kedua orang tuanya? Lafalnya Bukhari melaknat, apa ada sih masuk anak melaknat kedua orang tuanya? Jadi para sahabat nanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bertanya? Karena akal yang sehat itu gak akan menjadikan orang itu mencaci orang tuanya, melaknat orang tuanya. Orang normal kan gak mungkin. Makanya ketika Nabi menjelaskan, para sahabat bertanya, karena kebiasaan orang yang berakal, orang yang sehat akalnya tidak mungkin melaknat, mencaci kedua orang tuanya. Maka Nabi menjelaskan, memberikan pemahaman kepada para sahabatnya, ada. Walaupun tidak secara langsung, tapi itu termasuk bagian daripada minal kabair, dan itu menjadi seakan kau melaknatnya secara langsung. Yaitu seperti apa? Seseorang yang mencaci orang tuanya orang lain, kemudian orang yang orang tuanya kau caci, misal A mencaci melaknat orang tuanya B marah, akhirnya bapaknya dicaci. Si A mencaci melaknat ibunya si B nggak terima, si B pun melaknat dan mencaci orang tuanya si A. Nah ini bagian daripada kedurhakaan. Karena engkau menjadi penyebab orang tuamu dicaci, dilaknat, dimaki. Dengan apa? Karena kau memulai mencaci, melaknat orang tuanya orang lain. Maka jangan sampai kita melaknat atau mencaci bapaknya orang lain atau ibunya orang lain, yang menjadikan orang lain tersebut mencaci kembali orang tua kita. Akhirnya kita masuk min akbaril kabair. Inna akbar, seperti hadisnya Nabi tadi apa? Inna min akbaril kabair dalam lafal Bukhari, dan di sini min akbaril kabair, dosa besar. Dengan apa? Melaknat atau mencaci kedua orang tuanya. Tidak mencaci secara langsung, tapi dia penyebab terjadinya orang tuanya dicaci dan dilaknat. Karena apa? Dia mencaci terlebih dahulu orang tuanya orang lain. Hadisnya Nabi ini terjadi loh. Kita tidak usah bingung. Sahabat Nabi dulu bingung. Ada apa? Turun ke zaman kita sekarang, lihat orang kalau berantem, bapak ibunya dicaci. Iya dah. Kita saling dengar orang mulutnya kotornya mungkin lebih daripada kotoran, sampai menyaci maki. Kadang kalau nyaci maki orang tuanya dimasukkan, dicaci maki orang tuanya orang lain. Nah ini tidak boleh, durhaka. Karena kalau orang itu tidak terima nyaci orang tuamu, ya sama seperti kau sedang mencaci orang tuamu sendiri, karena kau menjadi penyebab. Nah ini dosa besar, jangan sampai kita melakukan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari hadis ini kita bisa pelajari anna sabbar rajul walidayhi kabiratun minal kabair. Mencaci orang tua kabair.
Kalau kita nyaci orang tuanya orang lain, orang itu mencaci orang tua kita saja sudah termasuk dosa besar karena kita menjadi penyebab. Apalagi kalau anaknya sampai nyaci orang tuanya sendiri, melaknat orang tuanya sendiri. Nah ini sudah luar biasa. Jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa besar. Dan juga dalam hadis ini penyebab bisa kembali kepada dirinya. Nah kau menjadikan penyebab orang tuamu dicaci dengan kau mencaci orang tuanya orang lain, maka kau pun konsekuensinya akan mendapatkan dosa seperti kau mencaci kedua orang tuamu. Wa'iyadzubillah. Semoga kita dijauhkan daripada sifat-sifat tercela ini. Tidak dijadikan kita orang yang mencaci orang tua, tapi dijadikan kita orang-orang yang cinta, hormat, dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjut kajian yang berikutnya. Masih ada tentang birrul walidain. Masih ada sedikit tentang silaturahmi, dan kemudian masuk kepada cara untuk berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. قد كفاني المرابي من سؤالي واخذياني فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فلهذا السر في يساري وأساري أنا عبد صرف آخري ضمن فقري واضطراري قد كفاني المربي من سؤالي واخذياني يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي فتداركني منك يا مولى المعالي يا كريم الوجه اسمي قبل أن يفنى اصطباري قد كفني علم ربي من سؤالي واختياري يا سريع العيس وانسى منك يدركني سريعا يهزم العسر ياتي بالذي أرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تحققت بعاتي وخضوعي وانكساري وانكفاني علم ربي من سؤالي واختياري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير
وأرح سيري وقلبي من لظى أشواذي في سرور وعبور وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي وشعاري وانتصاري. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بكل سوء معمول صلاح شان ظاهرا باطنا دافعة لكل شر جالبة لكل خير. أن الله يفتح علينا وعليكم فضل العارفين فقهناكم في الدين علمناكم التعويل وزقناكم سواء السبيل. اختم أمرنا بالحسنى وراض أنا في خير لطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابتنا في ديننا مع القدر انصى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما علما نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشرور وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابه الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم. يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.